Langsung aja ya. Next, bagi teman-teman yang belum bergabung, nanti langsung saja masuki unsurnya ya. Kita mulai saja acara pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Syukur alhamdulillah, mari kita panjatkan puja dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat tanpa kurang sedikit apapun, sehingga kita dapat mengikuti acara diskusi dari Bawaslu Kabupaten Banyumas tahun 2020. Sebelumnya mohon maaf, saya mewakili panitia SKPP dari Bawaslu Kabupaten Banyumas atas kejadian tanggal 3 Juni yang dimana pada waktu itu kantor Bawaslu Banyumas mengalami pemadaman listrik sehingga diundur dan diganti pada hari ini tanggal 11 Juni 2020. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Selamat bergabung Bapak Pimpinan Bawaslu Kabupaten Banyumas, Bapak Miftahudin. Juga selamat datang dan selamat bergabung Bapak Yon Daryosa, Bapak Pimpinan Bawaslu Kabupaten Banyumas. Dan tak lupa saya juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman peserta SKPP dari kelompok B yang dimana sudah kesediaannya untuk ikut dalam sesi diskusi di siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Galian Bumi Jayanto. Saya akan memandu sesi diskusi di siang hari ini hingga selesai. Sebelumnya saya akan bacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembukaan, dilanjut dengan pemaparan materi yang pertama. Yang ketiga adalah pemaparan materi yang kedua, dilanjut sesi diskusi dan penutup. Sebelum kita memasuki acara ini, mari kita buka bersama dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pemaparan materi yang pertama nanti akan dibawakan oleh Bapak Miftahudin selaku pimpinan Bawaslu Kabupaten Banyumas, sekaligus koordinator divisi sengketa. Untuk sebelumnya saya ingatkan kembali kepada narasumber kita bahwa dalam pemaparan materi kali ini akan kami batasi waktu kurang lebihnya 15 menit untuk pemaparan materi yang pertama, dilanjut dengan pemaparan materi yang kedua kurang lebih dari 15 menit. Lanjut nanti setelah pemaparan materi ada sesi diskusi yang dimana kita kasih waktu maksimal 30 menit dan apabila nanti waktunya kurang kita kasih tambahan waktu 30 menit ke depan. Sebelumnya kepada Bapak Daudi yang akan disampaikan tema di siang hari ini, penyelesaian sengketa proses pemilu dan pemilihan. Kepada Bapak Daudi. Baik, terima kasih Mas Galih selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya, Ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah yang saya hormati, rekan-rekan pimpinan Bawaslu Kabupaten Banyumas yang saya hormati, juga rekan-rekan staf yang pada hari ini bertugas yang saya hormati, sahabat-sahabat Bawaslu, peserta diskusi daring SKPP yang berbahagia. Melanjutkan dari diskusi tadi yang saya sampaikan di grup A, saya membawakan materi seputar penyelesaian sengketa ya, sebagaimana saya sebagai koordinatifnya di Kabupaten Banyumas akan saya sampaikan beberapa hal ya berkaitan dengan proses penanganan sengketa
yang tentu saja tidak semua ya, tidak semua hal seputar sengketa bisa saya sampaikan, lebih-lebih karena pada siang hari ini judul kita adalah diskusi. Tentu harapan saya nanti rekan-rekan yang akan banyak menyampaikan pendapatnya ya. Saya semalam sudah membuat 3 soal sederhana ya. Nanti saya mohon untuk ditanggapi ya. Jadi tidak dijawab ya. Sebab kalau 3 soal yang saya buat dijawab itu sangat singkat ya kan. Nah, harapan saya 3 soal itu hanya sebagai pemicu, nanti bisa panjenengan sampaikan analisanya, kemudian tanggapannya dan lain sebagainya. Baik rekan-rekan sahabat Bawaslu, seperti kita ketahui bahwa sengketa itu di dalam kepemiluan ya, itu ada 2. Yang pertama adalah sengketa hasil, yang kedua adalah sengketa proses. Kalau sengketa hasil itu nanti ranahnya atau penanganannya itu di Mahkamah Konstitusi ya, di akhir proses pungut hitung ya. Nanti apabila ada yang keberatan dengan hasil, bisa mengajukan ke Mahkamah Konstitusi. Terus kemudian jenis sengketa yang kedua adalah sengketa proses. Sengketa proses maksudnya adalah sengketa yang terjadi ya di dalam rentang tahapan proses, baik itu pemilu maupun pemilu kada. Itu sengketa proses. Kalau sengketa hasil itu nanti ranahnya di MK, maka sengketa proses itu ditangani atau menjadi kewenangan bagi Bawaslu Kabupaten Kota, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu RI untuk menyelesaikan. Rekan-rekan semua yang saya hormati, saya mulai dari sengketa pemilu ya, nanti akan saya sambung secara cepat dengan sengketa pemilihan, karena ini menurut saya memang mirip-mirip saja ya, antara sengketa pemilu dan sengketa pemilihan. Karena kita bicara proses sengketa, tentu nanti akan bicara teknis, prosedur ya, atau hukum acaranya seperti itu. Yang saya yakin panjenengan semuanya sudah punya pemahaman ya, karena memang sudah diberikan materinya. Rekan-rekan semua yang saya hormati, sengketa itu muncul ya oleh karena adanya perbedaan persepsi, perbedaan penafsiran terhadap regulasi atau peristiwa ya. Itu latar belakang atau konteksnya seperti itu. Jadi sengketa itu terjadi ya, lokusnya adalah ketika ada perbedaan persepsi, perbedaan penafsiran terhadap aturan, regulasi, dan sebuah peristiwa. Misalnya apa ya? Misalnya terhadap satu pasal ada 2 penafsiran misalnya, yaitu bisa dijadikan bisa terjadi sengketa yang nanti akan bisa diselesaikan di tingkat Bawaslu seperti itu. Terus kemudian selanjutnya bahwa sengketa ya, sengketa itu landasannya ya, atau yang bisa dijadikan objek sengketa itu apa? Yang dijadikan objek sengketa adalah semua keputusan yang dikeluarkan oleh KPU ya. Misalnya dalam bentuk surat keputusan SK ya, atau BA ya, berita acara. Ketika kemudian SK KPU atau berita acara yang dikeluarkan oleh KPU itu dirasa merugikan secara langsung terhadap salah satu pihak ya, dalam hal ini adalah peserta, maka kemudian itu bisa dijadikan landasan untuk menyampaikan atau mengajukan permohonan penyelesaian sengketa. Ya. Misalnya apa? Misalnya dalam satu surat keputusan penetapan daftar calon tetap anggota legislatif misalnya. Misalnya ada salah satu partai yang salah satu bakal calonnya tidak lolos ya misalnya. Nah, itu kalau memang partai yang bersangkutan merasa ya bahwa surat keputusan yang kemudian men-TMS-kan
si anggota itu kemudian dia tidak menjadi calon, maka itu bisa mengajukan permohonan sengketa. Rekan-rekan semua yang saya hormati, BA atau surat keputusan dijadikan atau dapat dijadikan landasan sebagai dasar kita mengajukan permohonan penyelesaian sengketa itu usianya cukup pendek. Usianya hanya 3 hari kerja ya, setelah keputusan itu diterbitkan. Sehingga kemudian ketika permohonan itu disampaikan lebih dari 3 hari kerja, maka nantinya permohonan tidak akan diterima. Kemudian selanjutnya, ketika permohonan penyelesaian sengketa itu sudah disampaikan, dalam hal ini tentu saja ke Bawaslu ya, sebagaimana disebutkan di dalam Undang-Undang 7 2017, kemudian Perbawaslu 1517, kemudian 519 kalau dalam konteks pemilu, kemudian di Bawaslu kita periksa. Nah, kita periksa 2 hal secara material dan secara formil ya. Kita lihat kelengkapannya, kemudian apakah daluarsa atau tidak ya, kemudian dokumennya asli atau tidak ya, dan lain sebagainya. Ketika kemudian Bawaslu setelah dicek ya, kemudian ternyata lengkap, kemudian kita register ya, atau kita catatkan di dalam buku ya, buku registrasi ya. Setelah itu kemudian akan masuk ke tahap selanjutnya. Apabila permohonan ya yang disampaikan ke Bawaslu itu ada kekurangan ya, kemudian kami akan memberikan waktu selama 3 hari untuk melengkapi kekurangan dimaksud ya. Setelah semuanya kemudian lengkap ya, akan kita tindak lanjuti ke dalam tahapan selanjutnya. Namun apabila selama 3 hari kemudian si pemohon tidak melengkapi dokumennya, itu nanti permohonan tidak bisa kita terima dan tidak bisa kita register, dan tentu tidak bisa kita lanjutkan ke tahap selanjutnya. Rekan-rekan semua yang saya hormati, dari tahap register, ketika kemudian semua sudah dinyatakan lengkap, maka nanti dalam konteks pemilu nanti akan kita undang untuk kita lakukan mediasi. Mediasi itu apa? Mediasi tentu adalah kita temukan 2 pihak, pemohon dan termohon ya. Dalam hal ini adalah KPU, baik KPU RI, KPU provinsi maupun KPU kabupaten kota ya, sebagai termohon. Nanti kita pertemukan ya, dalam hal ini Bawaslu sebagai mediator atau menengahi di antara 2 kepentingan, yaitu pemohon dalam hal ini adalah peserta, kemudian termohon adalah KPU. Apabila di dalam proses mediasi itu kemudian tercapai kesepakatan, maka kita buatkan berita acara dan sengketa kami nyatakan selesai ya, atau sudah putus ya. Tapi kemudian kalau proses mediasi mengalami jalan buntu, maka kemudian proses akan kami lanjutkan ke dalam tahapan adjudikasi atau kuasi peradilan. Apa itu adjudikasi ya? Adjudikasi itu sama prosesnya dengan peradilan pada umumnya ya. Di mana di situ ada majelis hakim yang kalau dalam Bawaslu disebut majelis adjudikasi ya. Di dalamnya kita seperti halnya peradilan lain ya, ada pembacaan permohonan oleh pemohon, kemudian jawaban oleh termohon, kemudian jawab jinawab ya, rapid duplik ya, kemudian simpulan dan putusan. Sama persis dengan peradilan pada umumnya. Nah, nanti setelah itu ya, setelah proses-proses jawab jinawab dan lain sebagainya dirasa cukup, maka kemudian Bawaslu akan membuat putusan. Nah, apabila ada pihak yang kemudian tidak menyepakati atau tidak menerima putusan Bawaslu, maka bisa mengajukan banding. Kalau dalam konteks Bawaslu disebut bisa mengajukan koreksi. Kemana koreksi kita layangkan? Ke tingkatan Bawaslu di atasnya ya, provinsi bisa ke RI seperti itu. Nanti pihak
provinsi akan memberikan penilaian atau koreksi, ya, apakah kemudian putusan yang dibuat oleh kabupaten kota itu sudah sesuai dengan aturan atau tidak, sesuai dengan fakta atau tidak. Kalau kemudian iya, maka dibuatkan. Kalau tidak, maka nanti ada koreksi dari Bawaslu provinsi kan seperti itu. Rekan-rekan semua yang saya hormati, itu adalah tahapan ya di dalam penanganan sengketa pada pemilu ya. Kemudian saya melangkah ke proses penanganan sengketa pemilihan atau pemilu kada. Sebenarnya prosesnya sama persis ya. Kalau menurut saya persis ya. Kalau pemilu itu landasan hukumnya atau basis hukumnya adalah Undang-Undang 7 kemudian Perbawaslu 5 2019, maka di dalam pemilu kita memakai Perbawaslu 2 nomor 20 ya. Nomor 2 tahun 2020 tentang penyelesaian sengketa ya untuk pemilihan gubernur dan seterusnya seperti itu. Nah, proses-proses yang saya maksudkan hampir sama ya. Sebenarnya secara substansi itu ya, antara proses di pemilu dengan di pemilihan itu sama. Di sana ada permohonan ya, kemudian ada pengecekan, ada registrasi ya, kemudian ada proses mempertemukan antara dua pihak di dalam satu forum. Yang kalau di dalam pemilu disebut sebagai mediasi, kalau di dalam pemilihan disebut sebagai musyawarah. Ya. Jadi ada dua medium ya, yaitu mediasi dan adjudikasi di pemilu. Kalau di pemilihan itu ada dua juga, istilahnya adalah musyawarah. Ya. Satu musyawarah tertutup, ya, yang kedua musyawarah terbuka. Nah, musyawarah tertutup itu karakternya sama dengan mediasi yang dimaksudkan oleh Perbawaslu 5 tahun 2019 ya. Sama dengan adjudikasi. Adjudikasi juga sama persis dengan apa yang kemudian dimaksudkan dengan istilah musyawarah terbuka seperti yang dimaksudkan di dalam Perbawaslu 2 tahun 2020. Di sana sama-sama ada proses pembacaan permohonan, kemudian jawaban termohon, kemudian rapid duplik atau jawab ya, kemudian ada simpulan, kemudian putusan seperti itu. Nah, kemudian kalau kemudian ada sesuatu yang atau putusan yang tidak diterima, maka pihak yang tidak menerima bisa mengajukan ke pengadilan tata usaha ya untuk dilakukan banding. Rekan-rekan semua yang saya hormati, kemudian di dalam pemilihan ada satu hal lagi yang saya pikir perlu diingatkan kembali, bahwa kalau sengketa antar peserta itu ditangani oleh Panwas Kecamatan ya atas dasar mandat dari Panwas Kabupaten Kota. Nah, antar peserta ini metode yang digunakan adalah penyelesaian sengketa dengan cara cepat. Maksudnya apa? Maksudnya diselesaikan dalam waktu itu juga. Ketika keadaan atau kondisi atau suasananya normal, aman-aman saja ya. Tapi kemudian kalau ada suatu kondisi yang tidak memungkinkan sengketa antar peserta itu diselesaikan di dalam satu waktu itu harus diselesaikan paling maksimal 3 hari ya setelah kejadian. Jadi hanya 3 hari waktunya. Nah, bagaimana prosesnya? Itu sama persis. Ada permohonan, kemudian ada pengecekan dan seterusnya, musyawarah dan seterusnya. Kalau musyawarah kemudian mencapai mufakat, berhenti. Ada berita acara kesepakatan antara dua pihak. Tapi kalau kemudian musyawarah tidak mencapai mufakat, maka musyawarah selanjutnya harus ada proses pembuktian. Ya. Seperti halnya di adjudikasi dan di musyawarah terbuka. Hanya sifatnya sederhana ya, karena ini adalah sengketa cepat. Ya, nanti hasilnya adalah putusan. Ya. Kalau di dalam proses musyawarah setelah ada proses pembuktian, tetap tidak ada kesepakatan, maka Bawaslu atau Panwas ya dalam hal ini harus mengeluarkan putusan. Itu rekan-rekan semua yang saya hormati ya, sekilas saja saya hanya ingin mengingatkan kembali materi-materi yang sudah disampaikan oleh para narasumber.
yang berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa. Dan sekali lagi saya sampaikan, nanti diskusi kalau di sesi saya atau di materi saya, rekan-rekan bisa menjawab ya, menanggapi 3 soal yang saya sampaikan. Silakan, saya kepengen mendengar langsung rekan-rekan semua untuk bisa menanggapi 3 soal yang saya sampaikan ya, sehingga saya menjadi paham ya, atau tahu seberapa pemahaman dari para peserta terkait dengan materi-materi yang disampaikan. Itu saja, terima kasih. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak narasumber kita, Pak Udin. Selanjutnya langsung saja ke materi berikutnya. Tema yang akan dibawa oleh narasumber kita siang hari ini oleh Bapak Daryono, yaitu peran masyarakat dalam pemilu. Kepada Bapak yang silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hormati Ketua Bawaslu Banyumas, rekan-rekan peserta SKPP daring Bawaslu Kabupaten Banyumas yang saya banggakan. Juga rekan-rekan staf Bawaslu Banyumas yang sudah mempersiapkan setiap kegiatan sekolah daring seperti hari ini sejak jauh-jauh hari. Jadi kayak kegiatan hari ini yang dilakukan 10 tadi, rekan-rekan staf itu dari kemarin sudah mempersiapkan untuk Anda semua. Nanti mungkin bisa digeser itu, bisa say hello supaya bisa tahu, karena tidak semua staf kita itu mengisi sebagai moderator, jadi mungkin ada beberapa yang rekan-rekan sudah sangat sering ketemu, seperti Mas Gali, Mbak Rizka, Mas Fahmi, Mas Rizky pernah ya, Mbak Yani juga pernah. Gitu. Jadi, tapi ada rekan-rekan kita juga yang di belakang layar, orang-orang hebat semua. Rekan-rekan SKPP daring yang saya banggakan, saya hormati. Mohon maaf ya, kalau yang pertemuan sebelumnya di sesi kelas B untuk pertemuan dengan saya terkait dengan materi pengawasan, waktu itu ada kendala. Jadi sebenarnya ini sangat teknis sekali, tapi saya berkewajiban untuk menggantinya kepada rekan-rekan semua, kepada para sahabat. Minimal kita bisa saling membagi pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki, dan saya yakin semua yang mengikuti kelas daring dari tahapan awal ya, semuanya adalah orang-orang pilihan ya, para pegiat demokrasi yang tidak kenal lelah, meskipun tahapannya hanya hampir 2 bulan, tapi saya pikir luar biasa. Mulai dari mendaftar, kemudian Anda ikut audiovisual, kemudian ikut diskusi daring ini. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa di divisi saya, divisi pengawasan itu kan ujung tombak ya, dalam proses pengawasan pesta demokrasi, baik itu pemilihan maupun pileg pilpres. Karena dalam proses tahapan pengawasan yang ada sesuai dengan Undang-Undang 10/2016 tentang pilkada maupun Undang-Undang Nomor 7 2017 terkait dengan pemilu, tugas dan fungsi pengawasan sebenarnya berlaku kepada semua jajaran pimpinan dan staf yang ada di masing-masing tingkatan, mulai dari RI, provinsi, kabupaten, panwascam, kemudian di tingkat pengawas desa hingga pengawas TPS. Nah, ada beberapa hal yang mungkin Anda semua nanti kita coba simak bareng-bareng. Kami selalu bertugas ketika proses-proses tahapan itu, mulai dari rekan-rekan KPU melakukan pemutakhiran data pemilih, ya. Biasanya dilakukan oleh panitia pemutakhiran data pemilih atau PPDB, yang
kemudian itu harus kita awasi. Karena apa? Karena basis data pemilih itu hal yang penting. Basis data pemilih ketika dilakukan pemilihan maupun pilek-pilpres itu menjadi data primer. Karena dalam setiap pesta demokrasi harus ada unsur pemilihnya. Kalau ada calegnya, ada calon kepala daerahnya, tidak ada pemilihnya, ya pemilu akan berjalan tidak normal gitu. Pemilu bisa jadi malah bisa batal karena tidak ada pemilihnya. Oleh karena itu Bawaslu termasuk juga rekan-rekan pengawas kita dan Anda sebagai pengawas partisipatif ke depan ini sangat penting sekali untuk ikut bersama-sama mengawal pemutakhiran data pemilih. Jangan sampai kemudian nanti kita diskusikan ada orang yang punya hak pilihnya kemudian tidak didata sehingga akan menjadi riuh di belakang. Ya. Hening di depan, riuh di belakang. Ketika mau nyoblos dia masuk ke TPS, ternyata pihak KPPS menyatakan Bapak Ibu mohon maaf, Bapak Ibu tidak tercantum dalam daftar pemilih tetap, sehingga Bapak tidak diperkenankan untuk memilih. Nah, hal seperti ini karena apa? Karena fungsi pengawasan di awal tidak berjalan dengan maksimal. Kemudian kita juga mengawasi tahapan berikutnya, tahap pencalonan. Ya, tahap pencalonan itu untuk pemilihan. Ya, untuk pemilihan itu ada pencalonan untuk pasangan calon yang diusung oleh partai politik maupun perseorangan. Atau sering kita dengar itu calon independen, berasal dari unsur independen. Dia harus mengumpulkan dukungan berupa KTP, berupa dukungan langsung dari masyarakat bahwa yang bersangkutan akan diusung sebagai calon perseorangan. Nah, kemudian kita mengawasi itu dengan fungsi-fungsi apa? Fungsi-fungsi berjenjang. Ya, misalkan mulai dari persyaratan administratifnya. Ya, persyaratan administratif pasangan calon ini ternyata ada, misalkan kita dapat informasi dari masyarakat, dia diduga ya, memalsukan ijazah SLTA karena syarat minimal itu SLTA. Nah, informasi awal itu harus kita perhatikan betul. Kita akan melakukan cross-check apakah yang bersangkutan itu sesuai dengan yang disangkakan oleh pelapor atau masyarakat atau informasi yang berkembang atau tidak. Kita cek ke sekolahannya. Kemudian kalau memang yang bersangkutan betul memenuhi persyaratan dan telah menyelesaikan pendidikannya, maka itu tidak masalah. Dan apabila memang yang bersangkutan kuat dugaannya melakukan pemalsuan, maka proses pemalsuannya akan ditangani oleh pihak berwajib, sementara proses pencalonannya secara administratif akan ditangani oleh KPU. Nah, proses pencalonan kita juga minta dukungan, bantuan oleh rekan-rekan pengawas partisipatif yang ke depan bukan tidak mungkin pada saat Pilkada Banyumas ataupun Pilek-Pilpres di Banyumas ada sudah menjadi mitra kami yang paling terdepan di lapangan. Atau mungkin Anda juga menjadi keluarga besar kita secara struktural, baik sebagai Panwasam atau sebagai Panwas Desa atau pengawas TPS, atau Anda juga bisa memiliki kontribusi sebagai warga negara untuk menjadi pelapor. Nah, proses-proses tahapan berikutnya yang kita awasi di divisi pengawasan itu pengawasan logistik. Ini penting juga karena proses pengawasan logistik itu menjadi hal yang krusial ketika kemudian jumlah surat suara yang dicetak dengan jumlah daftar pemilih tetap yang disampaikan oleh KPU itu tidak sinkron. Karena ini akan menjadi menjadi permasalahan ketika proses pelaksanaan hari H. Ya, apabila surat suaranya ternyata kurang atau distribusinya nyasar dan lain sebagainya, maka hari pencoblosan yang hanya dibatasi hingga pukul 1 siang, itu akan menjadi kacau. Nah, kami sebagai pengawas tentu saja membutuhkan informasi-informasi tidak hanya dari KPU, tetapi juga dari pihak percetakan
dan distribusi logistiknya seperti apa. Termasuk apa fungsi kader-kader pengawasan, ikut memantau, mengecek. Jangan-jangan di TPS Panjenengan misalkan dengan jumlah DPT 300 orang, surat suara yang ada setelah dicek hanya 100 surat suara, pasti akan kurang. Dan ini akan memunculkan proses yang berbelit karena harus melaporkan ke KPU atau meminta TPS-TPS terdekat surat suara cadangannya untuk dipinjamkan sementara dengan catatan. Kemudian adanya proses pengawasan di percetakan, tentu saja kita seperti pada saat Pilpres kita melakukan pengecekan di Bogor ya Mas Gari ya. Di Bogor itu di Balaibat percetakan kita cek. Ternyata memang namanya manusia, ada beberapa temuan kita termasuk salah ketik huruf, kemudian salah posisi gelar dan lain sebagainya. Itu harus kita awasi untuk kemudian disampaikan sebagai rekomendasi perbaikan ke KPU, dan KPU akan menyampaikan kepada pihak percetakan untuk dicetak ulang. Setelah proses pengawasan logistik, tentu saja tugas-tugas pengawasan kita tidak berhenti, karena kita juga harus mengawasi tahapan kampanye. Ini yang berat. Tahapan kampanye itu tahapan yang menurut kami adalah dibutuhkan pengawas-pengawas yang berintegritas. Kemudian dia yang adil, ya, karena disitulah proses persaingan dimulai antar caleg, bisa antar pasangan calon bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, bahkan pasangan presiden, wakil presiden. Proses pengawasan ini membutuhkan energi yang banyak, kemudian waktunya juga. Jadi jangan kaget ketika besok suatu saat Anda jadi pengawas, tiba-tiba jam tubuh Anda atau ritme tubuh Anda itu berubah. Karena bisa jadi ya, ada kegiatan jam 8 pagi, ya, kemudian dilanjut siang ada kegiatan kampanye yang lain lagi sampai dengan malam hari, bahkan kegiatan kampanye masih sering dilakukan. Dan itu harus diawasi. Karena apa? Karena proses pengawasan kita tidak hanya melibatkan jajaran kita, tapi kita berharap masyarakat juga ikut membantu. Pengawas partisipatif bagaimana Pak? Ya, justru Anda lah yang akan kita andalkan ke depan, karena kita mengawasi tidak hanya mereka yang berkompetisi, peserta pemilu, baik caleg, partai politik maupun kepala daerah. Bukan itu saja, tetapi kita juga harus mengawasi pihak-pihak lain, contoh ASN. Ya. ASN berjenjang siapapun itu harus diawasi, tidak boleh terlibat dalam politik praktis dukung-mendukung, mengeluarkan kebijakan tertentu yang menguntungkan atau merugikan pihak lain. Mereka harus netral senetral-netral. Kemudian siapa lagi? Perangkat desa. Perangkat desa itu juga harus diawasi, karena mereka punya wilayah otoritas, punya kebijakan di tingkat desa yang bisa jadi menguntungkan pihak lain atau merugikan pihak lain yang sedang berkompetisi dalam pesta demokrasi. Kemudian siapa lagi? Ini hebatnya Bawaslu. Bawaslu itu juga suruh mengawasi polisi dan TNI. Ya, jadi selama ini kadang-kadang kita itu merasa luar biasa. Semua pihak kita awasi, ASN kita awasi, TNI, Polri, kenetralannya juga kita awasi, kemudian perangkat desa kita awasi. Nah, proses kampanye inilah yang kemudian kita harus jeli. Semuanya harus bisa melihat situasinya bagaimana, apakah di situ ada pihak-pihak yang dilarang dalam kampanye atau tidak. Kemudian proses berikutnya dalam tugas pengawasan adalah proses pengawasan masa tenang. Ini juga melelahkan juga, karena biasanya para pelaku politik, praktis, tim sukses dan lain sebagainya di masa-masa tenang inilah mereka melakukan gerilya untuk mempengaruhi, menyebarkan uang, money politik, ya. Jadi money politik itu kemudian menjadi musuh bersama bagi kita, karena itu mencederai pesta demokrasi yang sudah kita awasi dari awal.
suara Anda misalkan hanya dihargai 25.000, 50.000, sementara ketika mereka menjadi anggota dewan, mereka bekerja selama 5 tahun dan bisa mengeruk keuntungan ratusan juta bahkan miliaran juta. Bayangkan saja hanya dengan 50.000 atau 25.000 suara Anda diserahkan dan yang menikmati adalah oknum-oknum tersebut. Perlu digarisbawahi tidak semua oknum itu anggota dewan itu tidak bekerja. Ada yang bekerja dengan baik, kita harus objektif. Tetapi ada juga yang tidak bekerja dengan baik. Itu sistem kontrol dan pengkritisan kita sebagai masyarakat diperlukan. Proses pengawasan yang paling akhir dari proses pengawasan kita sebagai pengawas pemilu adalah tungsura, ya, penghitungan surat suara, atau kalau orang menyampaikan pengawasan pungut hitung, ya, baik untuk pilkada maupun baik untuk legislatif, presiden maupun wakil presiden. Di tahapan inilah yang kemudian kalau rekan-rekan bisa coba flashback, ya, ke belakang itu kita melihat banyak sekali rekan-rekan sejawat kita yang kemudian karena faktor fisik kelelahan, faktor waktu yang cukup panjang proses penghitungannya yang harus diawasi, banyak yang kemudian sakit, bahkan tidak sedikit yang meninggal dunia. Jadi wajar kalau kemudian kita berbicara fisik manusia itu ternyata ada batas. 2 hari, 3 hari tidak tidur, ya, karena apa? Karena mereka, terutama pengawas TPS, harus menunggu proses rekapitulasi, harus memastikan surat suara yang sudah dihitung itu aman di kotak, harus memastikan penyelenggara penghitungan KPPS tidak melakukan kesalahan itu, dan lain sebagainya. 3 hari mereka misalkan terlambat makan, terlambat asupan makanannya, terlalu lelah, kemudian jatuh sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Tetapi ini adalah bagian dan proses ikhtiar kita bersama agar apa? Agar proses pemilu itu atau pilkada berjalan dengan fair play, bermartabat, baik, kan, jujur dan adil. Yang diawasi saja kadang-kadang kita masih menemukan usaha atau pola-pola tertentu untuk melakukan kesalahan-kesalahan atau sengaja melakukan kesalahan untuk keuntungan pihak-pihak lain. Tetapi kita sih sebagai pengawas, sebagai masyarakat yang terutama Anda sebagai kader-kader SKPP, Bawaslu Kabupaten Banyumas yang sudah memiliki pengalaman jam terbang diskusi, materi, pengetahuan, saya pikir bisa menjadi salah satu aset atau mitra Bawaslu ke depan agar pelaksanaan pengawasan pemilu itu berjalan dengan baik. Proses pengawasan yang saya sampaikan tadi, mulai dari pemutahiran data pemilih hingga hari H, pungut hitung, penghitungan surat suara atau rekapitulasi itu terus dilakukan. Kemudian, kenapa tadi saya di awal menyampaikan divisi pengawasan merupakan divisi yang ke depan? Karena proses pengawasannya selain melibatkan seluruh pimpinan, staf dan lembaga-lembaga ad hoc jajaran di bawah kita, setiap hasil temuan yang ditemukan oleh divisi pengawasan kemudian dituangkan dalam form A, form laporan peristiwa form A, dan form A ini kemudian dilaporkan ke dalam rapat pleno untuk kemudian ditindaklanjuti di divisi penanganan pelanggaran pemilu. Kalau dulu divisinya divisi penindakan. Dari situ kemudian ada pembahasan-pembahasan apakah temuan tersebut cukup unsur-unsur dugaan pelanggarannya atau tidak. Nah, disinilah proses pengawasan itu dilakukan. Jadi ketika kita divisi pengawasan menemukan sebuah dugaan pelanggaran, maka ada jenjang atau ada step-step berikutnya yang kemudian nanti akan ditangani oleh divisi penanganan pelanggaran. Kemudian apabila itu ada unsur dugaan pelanggaran administratif, maka Bawaslu bisa mengeluarkan rekomendasi kepada
KPU misalkan untuk dilaksanakan hasil rekomendasinya, atau kemudian apabila itu ada unsur dugaan pidana pemilunya, maka akan diserahkan kepada sentra Gakumdu. Ya, sentra Gakumdu itu sentra penegakan hukum terpadu yang di dalamnya ada unsur kejaksaan dan kepolisian. Saya pikir itu yang bisa nanti kita diskusikan lebih jauh. Ya, sekali lagi saya mohon maaf di pertemuan yang pertama saya tidak bisa melanjutkan karena ada faktor teknis yang memang tidak bisa kita antisipasi waktu itu berhubung pemadaman dari pihak PLN secara luas. Itu saja mungkin Mas Galih yang bisa disampaikan, nanti dilanjut dengan diskusi. Baik, terima kasih Bapak Yon Dadano. Narasumber yang kedua. Baik teman-teman, untuk selanjutnya adalah masuki sesi diskusi yang dimana nanti jika teman-teman ingin bertanya langsung dapat mengangkat tangannya untuk kami bukakan suaranya. Di segmen pertama kita beri kesempatan maksimal kurang lebihnya 3 orang penanya. Monggo untuk teman-teman. Apakah ada yang mau bertanya? Halo, selamat bergabung Mas Rifki, perwakilan dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Baik, terkait pertanyaan yang tadi dari apa yang sebelumnya disampaikan oleh Bapak Minta yang di grup ya, saya mohon untuk menanggapi pertanyaan ini. Mbak Sufi ya. Oh. Oh, Mas Sufi mohon untuk videonya dinyalakan ya. Oh, coba. Apa Mbak Tata itu? Coba Mbak Tata. Mbak Tata. Halo Mbak Tata. Oh, saya. Ini sudah siapa ya? Oh iya. Mas Aditya. Halo Mas Aditya. Halo, bisa mendengar suara saya? Mas Aditya, coba Mas dibukakan suaranya. Bisa, Mas. Mas Aditya? Ya, Mas. Suara saya kedengaran nggak dari situ? Agak putus-putus, Mas. Coba Mas pakai headsetnya biar kedengaran suaranya Mas. Agak putus-putus.
Nah, itu. Coba. Ya, Zoom. coba di Mas Maulud. Halo Mas Maulud, Ya, siap hadir. bisa dengar suara saya? Mau putus-putus semua? Kameranya mohon untuk dinyalakan semua ya. Ya, coba mau. Ya, coba. Halo, selamat siang Mas Ahmad Maruf. Bisa dengar suara saya, Mas? Oh, mohon. Masa udah dinyalakan. Oke. Selamat siang Mas Ahmad Maruf. Suara saya bisa kedengaran? Semuanya cepet banget. Suaranya kedengaran lagi. Baik, baik. Mas Ahmad Maruf. Oh, ada. Dong, Ahmad Maruf. Ya. Baik, bisa menjawab. Bisa. Oh, bisa. Terkait yang tadi yang tiga nih. Ya. Mas Amar Maruf. Mas, Ya, Pak. ya, Ya, siap. yang berkaitan dengan soal sengketa yang diunggah di grup SKPP, saya minta untuk Ya. beri tanggapan. Itu boleh soal nomor 1, 2, atau 3. Monggo, Mas Amar Maruf. Soalnya bisa ditampilkan nggak, Mas? Jadi bisa menyimak mungkin. Agak lupa soalnya tadi. Oh, mungkin mencoba menanggapi ya, Pak. Ya, silakan. Boleh. Boleh, Ya. Mas. Yang mungkin yang gampang lah, yang nomor 3 mungkin. Tadi sedikit menyimak. Yang nomor 3, maaf, mungkin Mbak kurang tepat atau ada yang salah, mohon dikoreksi. Jadi di situ kan soalnya Perbawaslu nomor 2 tahun 2020 tentang cara penyelesaian sengketa pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati, wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota dikenal 2 mekanisme musyawarah. Jadi sedikit saya jelaskan, musyawarah di sini dibagi jadi 2 yang tadi saya dengarkan, yaitu musyawarah dan juga musyawarah terbuka. Jadi kalau misalkan sengketa itu diselesaikan dengan cara musyawarah, maka ada 2 jalur musyawarah itu. Yang dilakukan langkah pertama, dilakukan dulu musyawarah terbuka. Di dalam musyawarah terbuka, antar 2 pihak yang bersengketa itu diketemukan. Masing-masing mungkin masing-masing pihak itu bisa membawa kuasa hukum atau pengacara untuk ya mendukung argumentasinya
dalam masalah sengketa. Kemudian apabila sudah dilakukan berbagai cara pada saat musyawarah tertutup tidak ditemukan jalan keluar, maka baru bisa dialihkan atau ditingkatkan lagi ke musyawarah terbuka. Jadi musyawarah terbuka ini langkah musyawarah terbuka diambil langkah apabila musyawarah tertutup ini tidak menemukan jalan keluar. Begitu Pak. Mungkin itu pendapat dari saya. Baik. Terima kasih Mas Amar Ma'ruf ya. Terkait tanggapan yang nomor 3 itu. Ada mekanisme musyawarah yang dimana jika mekanisme yang di awal itu tidak bisa dirusak, tiba-tiba dengan Ya, apa yang disampaikan Mas Amar Ma'ruf sudah betul bahwa memang ada dua mekanisme musyawarah ya di dalam pemilihan sesuai dengan Perbawaslu 2 nomor tahun 2020 ya. Pertama adalah sengketa tertutup ya, di mana karakternya atau polanya seperti mediasi ya. Ada dua pihak yang dipertemukan, sementara Bawaslu menjadi mediator. Kemudian ketika tidak ada kesepakatan masuk ke tahap selanjutnya yaitu musyawarah terbuka ya, karena judulnya saja terbuka tentu adalah bisa diakses oleh siapapun ya, dan prosesnya juga seperti adjudikasi atau peradilan pada umumnya seperti itu. Terima kasih Mas Amar Ma'ruf Nahi Mukhtar namanya. Amar Ma'ruf Nahi Mukhtar. Oh, enggak Nahi Mukhtar ya. Maaf. Saya kira jenengan nama lengkapnya Amar Ma'ruf Nahi Mukhtar. Jadi Amar Ma'ruf tapi Nahi Mukhtar. Oke, maka terima kasih. Kita tunggu yang lain untuk memberi tanggapan soal yang 1, 2, atau 3. Izin tanya lagi sama narasumber yang satunya. Silakan, Mas Amar Ma'ruf. Jadi yang narasumber satu kan tentang pengawasan ya tadi ya Pak ya. Iya. Tentang pengawasan jadi. Jadi kan mungkin throwback ke yang dulu itu, yang masalah sengketa, yang masalah pelapor itu loh. Maksudnya identitas dari pelapor. Misalkan ya Pak, saya menemukan sesuatu janggalan dalam pemilu itu, gitu kan. Saya melaporkan pelanggaran pemilu itu, gitu. Apakah keamanan identitas dari pelapor itu terjamin atau cuma udah lapor ya udah gitu loh, udah lapor ya udah, jadi keamanan atau kenyamanan dari identitas pelapor itu mungkin di wilayah tempat tinggalnya dia mendukung calon yang minoritas gitu loh, jadi mayoritas mendukung calon yang lain, jadi itu melaporkan kejanggalan bahwa ada pelanggaran di situ. Lah, keamanan dan kenyamanan kemudian juga keamanan dari si pelapor itu ditanggung-jawabi atau tidak oleh Bawaslu, atau emang udah lapor ya udah gitu kan. Jadi Bawaslu cuma dapat laporannya, terus yang lapor ya mau dikata-katain sama tetangga ya monggo, atau mau dikucilkan ya monggo gitu loh. Monggo ya mohon pendapatnya Pak. Ya, terima kasih Mas Amar Ma'ruf. Terima kasih atas pendapatannya ya, karena tadi sempat mohon pendapatannya. Ya, saya kasih pendapatan juga. Mas Ma'ruf, terima kasih. Ini pertanyaan yang memang umum disampaikan oleh banyak pihak, terutama warga, atau masyarakat. Mas Bawaslu, kadang-kadang kan memanggil kita itu Mas Bawaslu, Mas Panwas, ketika pilkada. Saya mau lapor tapi saya takut ya Mas. Saya takut karena apa? Karena nanti saya sama keluarga saya bisa saja kemudian kalau diproses oleh Bawaslu, kemudian pihak yang dilaporkan oleh saya marah. Itu hal yang umum, yang lazim. Jadi betul, itu fenomena yang terjadi banyak sekali. Masyarakat itu masih takut ya. Karena sistem di kita itu sistem yang kadang-kadang itu orang
tidak bisa melupakan sebuah hal yang melukai. Contoh seperti Pilkades itu. Pilkades itu sakitnya itu sampai di sini lama sekali. Sakitnya itu, Ya, Pak. itu lama. Dan ketika pemilu, pemilu itu Anda misalkan menemukan kasus atau dugaan pelanggaran pemilu, baik pemberian uang, money politik, kemudian intimidasi, boleh warga negara artinya Anda sudah 17 tahun atau sudah kawin ya, kemudian memiliki hak pilih warga negara untuk menjadi pelapor. Kemudian pertanyaannya, kemudian keselamatan saya bagaimana, Mas Bawaslu? Nah, ada beberapa cara yang kemudian ketika Mas Ma'ruf itu tidak mau menjadi pelapor resmi, ya, karena nanti ketika ada laporan resmi kan, Putus baik kok. ya, ketika ada laporan resmi, Anda akan kita cek dulu, ya, secara apa formalnya, apakah Anda laporannya layak kita tindak lanjuti atau tidak, kemudian Anda memenuhi persyaratan sebagai pelapor atau tidak, ya. Hal-hal yang bersifat formilnya ada atau tidak, materialnya seperti misalkan adanya barang bukti dan lain sebagainya, rekaman atau video atau suara atau kesaksian yang lain ada tidak. Nah, kita akan mengecek itu. Akan tetapi ketika Mas Amar Ma'ruf itu tidak mau karena faktor keselamatan dan keamanan keluarga maupun pribadi, maka Anda boleh saja menjadi pihak yang memberikan informasi kepada pihak yang memberikan informasi. Jadi nanti bukan atas laporannya Mas Amar Ma'ruf yang akan kita tindak lanjuti, tetapi menjadi sebuah temuan dari Bawaslu. Jadi informasi awal memang berasal dari Mas Amar, ya. Kemudian nanti secara legal formalnya adalah Bawaslu menjadi penemu dugaan pelanggaran tersebut. Karena betul apa yang dikhawatirkan Mas Amar, ketika Mas Amar kita proses, kita verifikasi persyaratannya sebagai pelapor sudah oke, maka ada tahapan selanjutnya untuk meminta klarifikasi, ya, meminta klarifikasi dari Mas Amar ke kantor, ya. Kemudian kita juga akan proses. Apabila memang itu terbukti dan terpenuhi unsur-unsurnya, apabila juga pidana pemilu berupa money politik, kemudian sampai diputus oleh pengadilan, yang bersangkutan salah, maka kewajiban kita pun, ya, menampilkan hasil proses yang sudah kita lakukan, dan itu wajib untuk dipublikasikan di papan pengumuman yang ada di tempat-tempat umum, terutama di kantor Bawaslu. Nah, di situ akan muncul nama pelapor Amar Ma'ruf, gitu kan. Nah, ini memang kadang-kadang berisiko, tetapi secara hukum formal dan hukum positif di kita, keselamatan kesaksian pelapor itu tetap dijamin dengan undang-undang. Tetapi apabila yang paling umum dan Anda tidak mau kemudian secara langsung menyatakan ke Bawaslu, tolong Mas, nama saya dirahasiakan. Maka kewajiban Bawaslu akan menggunakan informasi dari Mas Ma'ruf sebagai informasi awal. Kemudian akan kita ambil alih menjadi temuan Bawaslu Kabupaten. Nah, kalau sudah menjadi temuan Bawaslu Kabupaten, maka di dalam hasil nanti semua proses ini berjalan atau berakhir, yang muncul di dalam publikasi penanganan dugaan pelanggarannya adalah temuan Bawaslu, ya, bukan temuan atas informasi Mas Ma'ruf, bukan, tapi menjadi temuan Bawaslu. Tidak juga laporan dari Mas Ma'ruf yang tidak mau disebutkan namanya, bukan seperti itu, ya. Jadi jangan khawatir rekan-rekan pengawas SKPP daring. Seringkali kita memang harus mengamankan
para informan, ya, terutama terkait dengan dugaan pelanggaran pemilu yang mengarah kepada tindak pidana pemilu. Ya, memang berisiko, tetapi kalau tidak ada yang berani menyampaikan informasi itu, kita juga tidak tahu, karena kita tidak setiap saat itu kemudian ada di lokasi kejadiannya. Bisa jadi rekan-rekan SKPP daring yang ada di lokasi yang melihat langsung atau kemudian merekam, ya, memfoto peristiwa-peristiwa itu bisa menjadi alat bukti kita. Nah, demikian mungkin yang Mas Ma'ruf dan rekan-rekan lain yang mungkin punya pertanyaan yang sama, saya bisa menyampaikannya. Jangan khawatir, apabila Anda sebagai calon pelapor tidak mau identitasnya dibuka, maka berikan informasi selengkap-lengkapnya kepada Bawaslu, nanti Bawaslu akan mengambil alih hal itu menjadi temuan dengan dasar adanya informasi awal dari masyarakat. Demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kion. Berarti pada prinsipnya ketika ada pelaporan jangan segan-segan untuk menyampaikan informasi ya Pak. Untuk pelapor bisa kita jamin keselamatannya. Baik, untuk selanjutnya apakah ada pertanyaan berikutnya? Monggo mengangkat tangannya, nggih. Mas Sufi dulu, nggih, Mas Sufi. Bisa dengar suara saya Mas Sufi? Bisa dengar. Monggo. Halo? Ya, siap. Oh. Baik. Terima kasih kesempatannya Mas Moderator yang saya hormati pembicara. Saya ingin menanggapi terhadap dari yang disampaikan oleh Pak Miftah terkait dengan sengketa pilkada. Bisa dengar suara saya nggih, Mas? Ya, baik. Yang sengketa pilkada yang dialami oleh pasangan calon bupati dari Kabupaten Lemah Abang. Itu ada Bu Diana Eli dan pasangannya itu ada Milea SE. Nah, yang mana saya ulang lagi kronologisnya bahwa Dian SH MSI dan Milea SE itu adalah pasangan bupati dan wakil bupati Pilkada Kabupaten Lemah Abang dari gabungan parpol yang kemudian mendaftar ke KPU. Nah, setelah melakukan pendaftaran kemudian keluar surat KPU seminggu kemudian pada tanggal 4 Januari 2020, yaitu tentang ternyata paslon tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat. Nah, kemudian dari tim kuasa hukum dan tim paslon kemudian mendatangi KPU pada tanggal 6 Januari untuk menuntut KPU agar mencabut SK. Kemudian di situ tidak ada KPU dan saya persingkat terjadi pendudukan kantor KPU. Kemudian baru pada tanggal 8 Januari mereka datang ke kantor Bawaslu. Nah, saya ingin menanggapi, saya ulang biar kita lagi. Nah, adapun yang saya tanggapi adalah langkah yang diambil oleh pasangan calon dan kuasa hukumnya itu saya kira tidak memakai prosedur hukum yang ditetapkan oleh Bawaslu ya, dan Bawaslu. Saya kira ini mereka mengambil langkah yang salah, gitu Mas Moderator. Saya menanggapinya mereka mengambil langkah yang salah. Seharusnya mereka datang ke Bawaslu. Mereka datang ke Bawaslu dan mengajukan proses sengketa. Tidak kemudian melakukan pendudukan di KPU. Nah, sehingga prosedur hukumnya dijalankan dengan baik seperti itu. Artinya proses sengketanya ini bisa dilakukan. Nah, sementara mereka baru datang ke Bawaslu tanggal 8, artinya sudah lebih dari tenggat waktu 3 hari. Nah, saya kira tanggapan saya adalah apa yang dilakukan oleh tim kampanye Bu Naili dan Milea ini tidak sesuai dengan prosedur hukum. Nah, itu mengacu kepada Per Bawaslu pasal
Perbawaslu nomor 5 tahun 2019 tentang tata cara penyelesaian sengketa pemilu, dan kemudian pasal 4 Perbawaslu nomor 4 tahun 2017 yang tentang objek hukum. Objek hukumnya adalah keputusan KPU, SK KPU. Nah, saya kira apa yang dilakukan oleh kuasa hukumnya tim pasangan calon tersebut, analisa saya itu tidak sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh KPU. Demikian tanggapan saya, Mas Moderator. Baik, terima kasih Mas Bukti atas tanggapannya terkait dengan saat ini, bahwa yang dilakukan tim dari calon bupati pilihan dan milenial itu salah. Ya, apa yang disampaikan oleh Mas Sufi ya, saya pikir tadi Sufi itu cewek ternyata cowok, maaf Mas Sufi. Berkaitan dengan paspor yang tadi disebut, memang betul bahwa sesuai dengan aturan yang ada, memang Bawaslu adalah satu-satunya alamat untuk penanganan sengketa ya. Jadi seharusnya memang langsung ke Bawaslu ya. Kemudian juga harus diperhatikan bahwa surat keputusan maupun BA yang dikeluarkan oleh KPU sebagai landasan kita untuk mengajukan proses sengketa itu sangat terbatas, hanya 3 hari kerja ya. Kemudian dari kasus yang tadi disampaikan, maka ini ada langkah yang salah yang kemudian berakibat fatal, sehingga sengketa atau permohonan yang seharusnya bisa ditempuh oleh paslon karena ada yang salah, maka kemudian itu bisa ditempuh. Terima kasih Mas Sofi atas tanggapannya, dan benar sekali apa yang disampaikan oleh Mas Sofi. Monggo yang lain barangkali bisa untuk menanggapi yang soal maupun yang tadi disampaikan oleh Pak Yon dalam hal pengawasan. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapannya, Bapak. Selanjutnya monggo untuk yang lain dapat bertanya atau menanggapi terkait 3 pertanyaan yang disampaikan tadi. Jadi kayaknya juga ada yang bertanya, namun lebih dahulu Mas Sofi. Mbak Isna ya? Coba Mbak Isna. Oh ini ada yang bertanya lewat chat. Mbak Isna. Chatnya. Langsung aja. Halo Mbak Isna. Suara saya bisa terdengar? Iya Pak, tapi sedikit terputus-putus. Oh enggak. Dari sini kedengar. Oh bisa ditanggapi atau untuk bertanya? Soalnya pertanyaannya tadi tertutup nih. Oke. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Ya. Mungkin saya yang pertama izin menjawab untuk kalau tidak salah yang nomor 2 belum ada yang memberi atau sudah ya? Soalnya tadi sinyalnya susah, jadi masuk keluar. Nomor 2 kayaknya tadi belum ada yang membuka tanggapan ya. Monggo dipersilakan kepada Mbak Isna. Oke, terima kasih. Mohon koreksinya untuk Pak Miftah yang tadi menyampaikan materi mengenai sengketa, karena saya juga masih awal sekali baru belajar. Tadi kan disebutkan bahwa ada perusakan atribut kampanye dari tim A, dari tim B ke tim A, atau terbalik begitu. Sengketa apakah dalam hal ini? Menurut saya untuk sengketa ini merupakan masuk ke dalam sengketa proses, di mana sengketa ini sengketa yang terjadi ketika masa pelaksanaan ataupun sebelum pelaksanaan pemilu begitu, bukan merupakan sengketa hasil. Kemudian untuk penyelesaiannya sendiri, saya sempat tadi membaca beberapa artikel dari Bawaslu. Bawaslu sendiri mempunyai 5 tugas saat melakukan penyelesaian sengketa proses pemilu.
mulai dari menerima permohonan, melakukan verifikasi secara formil dan material permohonan sengketa proses pemilu, khususnya di sini terkait perusakan alat kampanye, kemudian melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa, yaitu di dalam hal ini ada tim A dan juga tim B, dan kemudian melakukan proses adjudikasi PSPP, dan yang terakhir, memutuskan penyelesaian sengketa proses pemilu. Dari artikel yang saya baca tadi ini, Pak, begitu yang bisa saya sampaikan. Mohon untuk ditanggapi dan juga mungkin diberikan masukan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Isna. Terkait pertanyaan dari yang disampaikan di nomor 2 nih, terkait apa? Perusakan atribut kampanye alat peraga kampanye dalam sengketa proses. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Isna atas tanggapannya. Betul sekali bahwa di dalam pemilu atau pemilihan ini dikenal ada 2 sengketa ya, yaitu sengketa proses dan sengketa hasil. Sengketa hasil itu nanti kita tindak lanjuti atau yang menangannya adalah MK, Mahkamah Konstitusi di Jakarta. Tapi kalau sengketa proses itu memang kewenangannya dari Bawaslu ya, baik itu Bawaslu RI, provinsi maupun Bawaslu Kabupaten Kota. Berkaitan dengan soal tadi, memang ini adalah dalam kategori sengketa antar peserta ya. Jadi sengketa yang terjadi itu bisa sengketa peserta dengan penyelenggara ya, dalam hal ini adalah KPU, kemudian bisa juga antar peserta seperti itu. Kemudian sesuai dengan Perbawaslu 22 tahun 2020 ya, pasal 62 sampai 66 itu dijelaskan bahwa kalau sengketa itu terjadi antar peserta itu bisa ditangani oleh Panwas Kecamatan. Panwas Kecamatan atas dasar mandat ya, surat mandat dari Bawaslu Kabupaten Kota ya, yang itu diselesaikan dengan metode cepat atau sengketa cepat. Maksudnya sengketa cepat tentu adalah dia harus diselesaikan pada hari itu juga, pada saat peristiwa terjadi seperti itu. Namun kalau kemudian ada hal-hal lain, faktor-faktor yang membuat sengketa itu tidak bisa diselesaikan di dalam hari di mana peristiwa terjadi, maka boleh diselesaikan di lain hari, asal tidak melebihi dalam jangka waktu 3 hari. Terus kemudian dalam hal mekanisme maka sama saja ya, ada proses permohonan, kemudian pengecekan dokumen, kemudian ada musyawarah ya, kemudian ketika musyawarah tidak mencapai mufakat maka ada proses pembuktian dan lain sebagainya ya, yang kemudian diakhiri dengan adanya putusan dari Bawaslu. Baik itu ya, Mbak Isna memang betul sekali bahwa itu adalah sengketa proses ya, dan beberapa hal tadi saya sudah menambahkan seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ada lagi yang ingin bertanya atau menanggapi? Nah, atau sambil menunggu nih, akan saya bacakan nih pertanyaan yang ada di grup chat ya Pak. Terkait dari pertanyaan Mas Maulud Sariful Aman 6. Saya ingin bertanya tentang money politik. Berdasarkan pengalaman kemarin di Pileg, pernah warga di sekitar rumah saya digundulkan oleh salah satu jalur. Pas pulangnya yang hadir diberi amplop uang isinya 50.000. Yang ingin saya tanyakan, kriteria money politik itu seperti apa? Mohon maaf lewat chat yang putus-putus. Mau langsung tanggapi? Ya, pertanyaannya Mbak Mas Maulud, terima kasih. Jadi di dalam proses pemilu kemarin, termasuk juga dalam proses pilkada, ini ada beberapa catatan kita yang sebenarnya kita juga protes keras. Mas Maulud betul sebagai orang yang mengetahui akan adanya pemberian
uang itu. Terus ada pengumpulan peserta kampanye atau massa. Jadi sekali lagi saya ingin sampaikan ada PKPU. Ada PKPU, peraturan Komisi Pemilihan Umum itu di dalam PKPU kampanye mereka menyebut diperbolehkannya memberikan uang, ya, memberikan uang. Ya. Tetapi sebenarnya ketika kemudian kita cek lagi, kita tanyakan lagi, uang itu bukan uang dalam arti money politik. Yang sebenarnya di dalam proses awal harapannya PKPU itu adalah uang pengganti transport. Seharusnya tidak boleh diberikan dalam bentuk uang, ya. Tetapi diberikan dalam bentuk barang. Ya. Transport itu berarti bahan bakar minyak, bensin atau pertalite itu ada. Nah, cuman persoalannya di lapangan. Kadang-kadang tim sukses, kemudian tim kampanye itu memberikannya dalam bentuk mentahan, tidak dalam bentuk pertalite atau bensin yang diplastiki atau dijerigenkan. Nah, pemberian pemberian transportasi pengganti transport itu sebenarnya juga bukan dalam konteks rapat pertemuan terbatas, nggak boleh, tetapi dalam bentuk kegiatan kampanye rapat umum. Karena rapat umum itu kan jauh, ya, bisa yang datang dari Sumbyu, dari Tambak, dari Rawalo, itu seperti tempatnya Mbak Rizka misalkan. Kemudian rapat umumnya ditempatkan lokasinya di GOR. Itu ada ketentuannya di PKPU bisa mendapatkan peserta rapat umum itu bisa mendapatkan transport, ya, uang transport, tapi dalam bentuk bukan uang sebenarnya. Cuma kadang-kadang diberikan oleh tim sukses atau tim kampanye itu nggak mau repot, dia ngasihnya uang. Nah, memang proses ini menjadi penting karena kemudian harus ada audit, ya, harus ada audit atau laporan dana kampanye. Jadi dana kampanye itu kan harus dilaporkan di awal, ya, laporan awal dana kampanye dan laporan akhir dana kampanye itu harusnya dilaporkan. Nah, seringkali kemudian karena auditornya itu adalah auditor yang ditunjuk oleh KPU, ya, kemudian kita hanya menerima Bawaslu itu menerima hasil auditnya. Itu tidak banyak yang kita bisa temukan karena apa? Karena tidak ada nota mungkin pembelian bensinnya, kemudian tidak ada proses akad jual beli bahan bakarnya untuk rapat umum. Nah, Mas Maulud ketika mengetahui itu mungkin sekarang menjadi tahu, ya, bahwa kalau tidak untuk rapat umum, ya, maka sebenarnya itu merupakan pelanggaran. Ya. Kalau hanya rapat terbatas, ya, rapat terbatas itu makan minum diperbolehkan. Nah, kemungkinan ini prediksi saya karena itu mungkin skupnya Mas Maulud di lingkungannya, ya, waktu itu melihatnya, ya. Iya, Bang. Itu di lingkungan wilayah RT saya. Nah, kemungkinan karena di PKPU juga diperbolehkan dalam pertemuan terbatas, kampanye pertemuan terbatas itu ada makan minum diperbolehkan dengan jumlah nominal maksimal sesuai dengan indeks daerah. Misalkan kalau di kita setiap pertemuan makan minum itu kan indeksnya kalau tidak salah di Pemda itu kurang lebih 60.000 lah, kurang lebih. Ya. Nah, ini kemungkinan besar uang yang diberikan itu adalah pengganti makan minum yang seharusnya memang tidak boleh dalam bentuk uang lagi. Misalkan boleh snack, boleh makanan, boleh minuman, tetapi si caleg atau tim suksesnya atau timnya si caleg tersebut tidak mau repot, dikasihkannya uang. Nah, itu perbedaannya, ya. Kalau untuk transport boleh diberikan untuk rapat umum
dengan indeks daerah. Ya. Kalau rapat terbatas diperbolehkan makan dan minum untuk peserta kampanyenya. Tetapi seringkali dua kegiatan ini oleh tim sukses, oleh tim kampanye diberikan dalam bentuk uang yang seharusnya itu merupakan sebuah pelanggaran. Gitu Mas. Tapi kan sekarang Mas Maulud jadi tahu. So kalau jadi Pamas hal-hal seperti itu jadi kan harus segera lakukan penindakan. Oke? Ya. Oke, siap. Terima kasih. Baik, terima kasih penjelasan dari Bapak narasumber. Selanjutnya pertanyaan dari Fatimah Zahro. Izin bertanya, Bapak, kan ASN dan kepala desa harus terbukti kenetralannya, maka dilarang mengikuti kampanye. Namun jika ASN atau kepala desa tersebut membantu menyukseskan melalui mendanai kampanye tersebut, apakah termasuk menggunakan fasilitas negara dan bagaimana kita menindaklanjutinya? Langsung dijawab, Pak. Ya, jawab dulu. Ya baik, terima kasih. Berarti kasusnya ada kepala desa ya, Mas Gali, kemudian dia membiayai sebuah acara kampanye ya, yang dilakukan oleh salah satu paslon atau peserta. Apakah ini termasuk menyalahgunakan wewenang ya? Ya ini kalau itu fasilitasnya adalah misalnya hal-hal yang melekat atas jabatannya ya, seperti balai desa atau uang atau dana desa, ya tentu ini adalah masuk dalam penyalahgunaan jabatan ya, seperti itu ya. Terus kemudian karena dia adalah pejabat, maka ini tentu menyalahi undang-undang, diantaranya adalah undang-undang tentang Pemdes ya. Kalau tidak salah itu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 ya, di mana di situ disebutkan bahwa kepala desa itu memang harus netral ya. Itu seperti halnya ASN yang tidak boleh terlibat di dalam proses dukung-mendukung seperti itu. Jadi nanti ini bisa sanksinya bisa ada beberapa ya. Ini berkaitan dengan jabatan, kemudian juga penyalahgunaan dan lain sebagainya seperti itu Mas. Siapa tadi? Mbak Fatimah ya. Ini jelas adalah perilaku yang sangat dilarang seperti itu. Dan ini termasuk kalau dikatakan menyalahgunakan ya betul. Ini bisa masuk dalam delik penyalahgunaan wewenang dan jabatan gitu. Memang peristiwa semacam itu ya yang tadi disampaikan memang pernah kita dapati di pemilu kada 2018 ya. Ada satu kepala desa yang itu menjadi narasumber ya acara semacam big poll yang dilakukan oleh salah satu parpol ya, dan kita lakukan proses ya, kita panggil dan seterusnya seperti itu ya, sehingga kemudian yang bersangkutan juga menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu salah dan tentu kita beri sanksi sesuai dengan aturan dan fakta-fakta yang dapat kita buktikan. Terima kasih. Jam 3:30. Baik teman-teman, berhubung waktu sudah jam 3:30 nih, apabila nanti ingin bertanya lebih lanjut dapat melalui grup WA SKPP jika ingin memberikan pertanyaan kembali. Sebelumnya Sebelumnya mungkin akan kita akhiri ya acara diskusi pada sore hari ini. Kami berikan kesempatan kepada kedua narasumber memberikan closing statement kepada Bapak Miftahudin. Ya, siap. Kepada Bapak Yon Daryono, Bapak silakan. Ya, terima kasih rekan-rekan semua, rekan-rekan peserta SKPP dari Kabupaten Banyumas yang merupakan peserta terbanyak di Jawa Tengah. Saya memahami betul motivasi Anda itu sangat tinggi ya,
mulai dari tadi saya sampaikan pendaftaran, seleksi, kemudian mengikuti audiovisual, sekolah daring, berdiskusi, membedah regulasi-regulasi, dan kebetulan juga di dalam proses kegiatan ini saya sebagai salah satu PIC SKPP Daring, saya juga menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan staf juga, kepada para pimpinan baik di provinsi maupun di Kabupaten Banyumas yang sudah mensukseskan kegiatan SKPP Daring Kabupaten Banyumas. Masih ada tahapan selanjutnya yang harus kami lakukan. Jadi nanti dari proses diskusi ini kita melakukan rekapitulasi penilaian, ya, mulai dari keaktifan Anda, mulai dari awal, kemudian mengikuti SKPP Daring, kemudian ada beberapa rekan-rekan di SKPP Daring yang sangat aktif bertanya, kemudian menyimak, kemudian memberi tanggapan. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Intinya kita belajar bersama tentang kepemiluan. Bukan tidak mungkin nanti apabila pandemi COVID-19 ini sudah berakhir, ya, dan kita diberi kewenangan oleh Provinsi dan RI melakukan kegiatan-kegiatan tatap muka, outdoor, baik berupa rakor, partisipatif, atau BIMTEK, dan lain sebagainya. Anda adalah bagian yang bisa menjadi salah satu peserta kegiatan-kegiatan kami dalam bentuk pertemuan tatap muka. Sekali lagi, saya dari sisi penanggung jawab kegiatan SKPP Daring Kabupaten Banyumas berharap pembelajaran ini tidak berhenti sampai di sini. Karena regulasi kepemiluan terus berjalan, melakukan update-update, dan ini penting. Apabila Anda tidak mengikutinya, maka Anda akan kehilangan momentum untuk mempelajari informasi-informasi kepemiluan di tanah air. Untuk selanjutnya, kami besok akan melakukan rekapitulasi penilaian, kemudian kami akan sampaikan ke provinsi dan provinsi menyampaikan ke Bawaslu Republik Indonesia, yang kemudian nanti pada tahap berikutnya adalah kewenangan selanjutnya ada di Bawaslu RI sebagai inisiator kegiatan SKPP Daring secara nasional, dan nama-nama Anda juga sudah masuk ke Bawaslu RI. Nanti terkait dengan sertifikat dan lain sebagainya, hasil sertifikatnya apakah akan dalam masuk kategori A, B, C dan seterusnya, itu tergantung juga sebenarnya dalam proses yang Anda lakukan. Saya pikir itu secara pribadi saya mengucapkan terima kasih sekali. Saya ingin menyapa, ini susah sekali ini menyapa yang nggak pakai kamera, ya, karena sebenarnya menggunakan video ini juga ajak Anda untuk saling menyapa, siapa tahu ketemu di pasar wage atau di supermarket atau di mana gitu, ya. Jadi sebenarnya ini bagian dari proses silaturahim kita, saling berjejaring, mengenal, dan bisa saja suatu saat bermanfaat tidak hanya dalam diskusi. Anda naik motor banyak bocor misalkan, Anda ingat, aduh saya punya teman ini Mas Sufi ini, oh saya minta tolonglah Mas Sufi, saya motornya macet kayaknya bareng main jenengan gitu. Atau Mbak siapa tadi, Mbak Fatimah Zahro misalkan, ya, punya saudara ternyata tetangganya Mas Afid misalkan. Hal-hal seperti ini penting, ya. Jadi ini ajang Anda akan bertambah jejaringnya, bertambah temannya pasti. Kami juga menjadi teman Anda, ya. Anda di dalam grup WA juga bisa saling menyimpan nomor kontaknya, ya. Biasa saja kita diskusi serius tapi santai. Itu saja, saya mengucapkan terima kasih. Tidak bisa saya sebut satu persatu, tetapi ini bagian yang luar biasa, prestasi Anda semua, bukan prestasi kita, karena Anda mengikuti proses SKPP Daring dari awal hingga akhir. Untuk selanjutnya nanti akan diberikan informasi selanjutnya dari Pak Ketua sekaligus untuk menutup kegiatan SKPP Daring ini. Terima kasih. Terima kasih Bapak Yondareno. Untuk closing statement selanjutnya dari Bapak Miftahudin.
Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya, rekan-rekan semua yang saya hormati. Saya mengapresiasi dan merasa bangga ya bersama dengan rekan-rekan semuanya dari awal sampai akhir. Saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi rekan-rekan semuanya beserta SKPP yang sangat luar biasa. Tentu di luaran sana banyak sekali yang ingin ya mengikuti program SKPP, namun Andalah semuanya yang lolos seleksi ya, sehingga sampai ke tahap diskusi pada siang hari ini, di mana hari ini adalah kita terakhir untuk melaksanakan tahapan ya. Nanti proses selanjutnya rekan-rekan semuanya tentu akan dihubungi ya oleh staf kami hal-hal yang berkaitan dengan SKPP ini. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih ya, dari awal sampai akhir saya mengikuti dan menurut saya rekan-rekan semuanya sudah menguasai ya hal-hal yang itu menjadi materi atau tugas kita di Bawaslu yang itu berkaitan dengan pengawasan, kemudian penindakan pelanggaran ya, kemudian sengketa, SDM, hukum dan lain sebagainya. Semoga apa yang diberikan oleh Bawaslu di forum-forum SKPP dapat bermanfaat untuk panjenengan semuanya dan kita semuanya. Jangan lupa tadi disampaikan silaturahim kita tidak hanya berhenti ketika program SKPP ini berakhir, namun harapan kami akan terus-menerus ya. Ada hal-hal lain di luar SKPP yang bisa kita laksanakan bersama-sama, baik secara formal maupun non formal ya nantinya. Terima kasih dengan membaca Alhamdulillahirobbilalamin, memuji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka secara resmi ya untuk forum diskusi SKPP pada hari ini sebagai sesi terakhir saya nyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Amin Taufik. Demikian telah berakhirnya sesi diskusi pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber kami dan juga saya ucapkan apresiasi yang sangat besar kepada para peserta yang sudah antusias sekali mengikuti acara diskusi pada sore hari ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman panitia yang sudah dari awal hingga akhir ikut membantu menyelesaikan sesi diskusi pada keseluruhan tahapan ini. Terus sebelum mengakhiri ini, jangan lupa untuk teman-teman sesi foto bersama ya di akhir, dinyalain videonya ya. Ya, bisa buat status teman-teman. Dinyalain videonya ya. Nyalain foto bersama, nanti sama-sama kita itu buat status di WA kita masing-masing atau di media sosial kita yang lain. Baik, senyum. Sudah siap semua? Saya kasih apa-apa ya. Ada yang belum nih, Mas Undang, Mbak Ani, Mas Fatur Rohman. Ibnu Haris dulu. Ibnu Haris dulu. Mas Ibnu Haris, coba dinyalakan videonya. Ya. Berfoto bersama. Baik, langsung saja ya. Saya hitung 1, siap, 2, 3. Senyum. Satu lagi. Sekali lagi. Senyumnya jangan ditutupin. Yuk, nyalain videonya ya. 1, 2, 3. Ya. Terima kasih untuk teman-teman semua. Jangan lupa masih ada tahapan pembelajaran lagi ya sampai tanggal 15.
yang belum selesai nilainya untuk dinaikkan kembali sampai batas ambang batas 245 ya. Dan juga yang belum sempat mengikuti acara ini nanti bisa menonton di YouTube. Sekian, terima kasih. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan salah dalam penyampaian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.